Orang selalu tanya sama saya, gimana rasanya kawin sama artis? Maksudku kayak, tanya sama istrinya saya, kan saya artis juga. Menurutku gitu. Kita kadang-kadang suka keluar statement kayak, apaan sih baper banget? Oh, terlalu reaktif katanya ya. Reaktif katanya. Nah, di materi saya itu beberapa itu justru mau meng-counter itu. Aduh. Kesel nggak kalau anak abah saya bilang terlalu so pintar? Panji Pragiwaksono itu ketika materinya jadi masalah, artinya dia cari masalah. Oh, iya kan? iya mah. Dia ketika Panji Pragiwaksono antara dia expect atau nggak expect itu akan jadi masalah, intinya dia jadi masalah, cari masalah. Lah kalau saya ini kan sebenarnya sudah jadi masalah. Iya kan? Ketika saya bawakan ke panggung dan kemudian memperbesar masalah, emang masa nggak mikir sih? Oh, saya pernah bikin fanbase. Oh iya. Tapi itu anggotanya seluruh Indonesia. Oke. Fanbase-nya saya itu dulu namanya itu Ari-Ari. Setiap orang pasti punya. Jadi kalau kamu lahir di dunia ini dan punya Ari-Ari, bisa dipastikan kamu fans saya. Semua orang pasti punya, iyalah. Kecuali kalau kamu nggak punya Ari-Ari, jadi fansku itu Ari-Ari. Gitu. Halo Tubulers, lagi di konten Spy yang Sab sama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue ada Bang Ari Kriting. Selamat datang Bang Ari. Selamat menerima. Orang kalau ditanya selamat datang itu apa jawabannya ya? Terima kasih. Terima kasih ya. Selamat datang, terima kasih ya, sudah menerima di sini. Gitu ya. Benar-benar. Kehadiran Bang Ari Kriting yang ingin menceritakan soal special show terbarunya. Yes. Yang judulnya Mungkin Ada Benarnya. Mungkin Ada Benarnya by Ari Kriting, stand up special show tanggal 2 Mei 2026. Wih. Kalimat Mungkin Ada Benarnya itu kayak sebuah kalimat yang membenarkan sesuatu tuh, kayak ada sebuah kalimat sebelumnya terus dibenarkan, diamini, Betul. divalidasi. Betul. Apakah isi stand up-nya seperti itu kan, atau ada keresahan di baliknya? Enggak sih, enggak persis seperti itu sih sebenarnya, itu judul aja. Cuma kadang-kadang menurut saya sekarang itu kita lebih cepat ngejudge, menghakimi seseorang gitu. Oke. Padahal mungkin kita mungkin cuma tidak suka orangnya saja, cuma sebenarnya apa yang dia sampaikan ya mungkin ada benarnya. Oh gitu kan. iya. Dan itu sekarang saya lihat itu adalah pola yang terjadi terus-menerus gitu. Subjektif jadi ya. Subjektif jadinya gitu, sehingga itu menggelitik saya untuk termasuk saya gitu merasakan bahwa kayaknya statement saya itu sesuai dengan apa yang kalian mau deh. Saya berapa kali tuh diserang di sosial media karena melontarkan sebuah statement yang membuat orang marah, tapi isi kemarahannya itu persis sama dengan apa yang saya katakan, paham nggak? Oh iya. Kayak udah marah aja dulu deh gitu. Jadi itu yang mengganggu pikiran saya juga, apalagi kan sekarang banyak juga hal-hal yang kita lihat datang dari pemerintah. Ya nggak sih? Bener. Membuat kita marah. Padahal mungkin kalau kita telaah, ya tidak sepenuhnya keliru juga gitu kebijakan yang diambil itu, kita nggak pernah tahu. Jadi itu yang menurut saya kayak ini kita beneran nih sekarang cara berpikir kita sesederhana itu. Ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Kita kayak apa nggak terlalu buru-buru ya gitu. Kemarin kan Bang Panji dikomplain tuh karena menyerang beberapa institusi lah. Dianggap itu. Ya. Materi saya sebenarnya juga ada otokritiknya juga Di sini. ya. Jadi kayak ketika kita menyampaikan statement tentang pemerintah mengambil langkah-langkah, atau institusi tertentu mengambil langkah, atau komunitas atau organisasi masyarakat tertentu mengambil langkah, kita kadang-kadang suka keluar statement kayak, apaan sih baper banget? Oh, terlalu reaktif katanya ya. Reaktif katanya. Nah, di materi saya itu beberapa itu justru mau meng-counter itu. Aduh. Kesel nggak kalau anak abah saya bilang terlalu so pintar? Biarin aja, bebas aja dong. Iya, bebas. Kalau kalian merasa kayak komplain Mungkin ada benarnya, mungkin. Ya, kalau ada komplain kepada pemerintah itu harusnya disikapi untuk melihat sisi kritiknya. Iya. Bagaimana nih kalau teman-teman sendiri nih? Yang kritik yang kita komplainin. Saya pengen ngajak teman-teman bercanda. Oh iya. Saya merasa orang-orang yang kritis pada pemerintah itu teman-teman saya. Iya. Anak abah teman saya. Iya. Pendukungnya Pak Mahfud teman saya. Iya. Pendukungnya, termasuk pendukungnya Pak Prabowo juga saya anggap tetap teman saya. Iya. Gitu.
Dan saya ingin ngajak mereka bercanda gitu. Bercanda, iya. Kalau bercandaan yang lain kalian bilang jangan baper, Iya. mari dong. Kalian baper kalau gue bercandain. Bercandain, gitu. Iya. Foto omongnya ada benarnya. Betul. Karena itu yang menjadi kayaknya itu lucu menurutku gitu, kayak iya. orang-orang pada senang banget berargumen tapi nggak mencoba lihat sisi lain dulu gitu. Oh iya. Sering banget menemukan hal-hal seperti itu gitu. Kayak marah. Tapi yang dia marahin itu sebenarnya selaras, senada Iya. gitu, senafas dengan yang dia komplain. Kayak misalnya nih kamu posting warna hijau lebih bagus. Terus ada yang komplain tuh. Wah, kacau nih orang nih. Menurut saya sih sebenarnya yang kita butuhkan di negara ini itu adalah hijau muda, jangan hijau tua. Iya, terserah mau hijau muda, hijau tua, kan saya bilangnya hijau bagus gitu. Kenapa harus hijau muda gitu? Kalau menurutmu hijau muda lebih bagus daripada hijau keseluruhan, Ya ya nggak udah, apa-apa. yo. Tapi kan saya bilang hijau bagus gitu. Saya nggak bilang hijau jelek gitu. Itu yang terjadi. Itu yang sering kayak bisa nggak sih kita pelan-pelan aja? Gitu, kayak, Iya bener lagi. itu yang menurutku itu sering sekali terjadi. Gitu. Karena orangnya yang ngomong. Iya. Kebanyakan orang tuh nggak menelaah esensi dari yang di tweet atau diomongin, Betul, tapi betul. lihat, wah ada di seberang kita. Betul, dia itu. dia berlawan dengan kita. Betul. Apapun yang dia omongin pasti berbeda dengan Pasti kita. salah, pasti berbeda gitu. Pak Bahlil pasti salah. Enggak juga menurutku gitu. Enggak juga. Mungkin dia ada benarnya juga. Meskipun nggak banyak. Ya nggak tahu. Tapi kan kita keburu kesel Iya, aja. keburu kesel aja ya. Iya. Dan kritik kepada kita itu juga mungkin ada benarnya juga gitu. Oh, Nggak iya. selamanya kita ini posisinya benar gitu. Iya sih, bener. Termasuk komika. Kalau dia bilang komika soto ya, bukan benarnya Mungkin juga. ada benarnya gitu. Mungkin kita nggak harus terlalu Kritis. defensif juga gitu. Hanya gara-gara kita sering diserang, bukan berarti kita jadi benar juga, ya nggak sih? Kan kadang-kadang kayak dikit-dikit nyalahin komika. Ya mungkin di antara serangan-serangan itu mungkin ada yang benar gitu. Cuman karena kita merasa kayak mereka ini anti kritik, nggak bisa dibercandain ini, terlalu serius. Merebut kebebasan. Iya, padahal ya memang mungkin ada hal-hal yang perlu kita seriusin juga gitu. Nggak semua hal harus kita bercandain juga, nggak sih? Oke, karena kan pada akhirnya juga kalau kita berkaca dengan kejadian yang ada, akhirnya Bang Panji pun menjalani kan hukuman adatnya. Berarti ada benarnya juga kan? Iya, Ada benarnya iya. juga Iya. kalau berkaca dari situ. Benar. Nah, berarti semua apakah semua materi Bang Ari ini semua dari sosial media yang Bang Ari pantau atau Enggak. dari pribadi sendiri? Itu mungkin mencakup sekitar 30% dari apa yang akan saya sampaikan. Sedikit kok, nggak sebanyak itu. Oke, Cuma oke. menurutku itu cukup core sehingga saya jadikan judul. Karena Iya. menurutku itu cukup menarik lah. Kayak itu yang menurutku menjadi salah satu hal yang paling ingin saya bicarakan. Sisanya ya mungkin komedi-komedi yang berkaitan sama personalnya saya, sama iya. isu-isu di industri hiburan mungkin. Ada hal-hal seperti itu juga kok. Nggak melulu tentang materinya berat tentang ini, enggak sama sekali. Cuman itu mungkin akan menjadi salah satu core yang pengen saya bagi sama teman-teman. Kalau di personalnya Bang Ari apa yang lagi mau disampaikan di spesial ini? Mungkin soal yang malah jarang banget saya bawakan gitu. Soal keluarga malah. Oh iya? Punya istri, punya anak itu jarang sekali ya. Coba cari materi-materi saya yang tentang istri dan anak misalnya. Itu hampir nggak ada sih. Dan baru mau dibahas sekarang. Baru saya mau bahas sekarang. Kenapa tuh Bang? Jujur ya, karena nggak ada keresahannya. Lah, kok nggak ada? Kayak semuanya baik-baik aja, Bang. Oh iya, bukannya kalau di setiap gua nonton podcast atau YouTube semua komiker bilang ketika menikah dia akan mendapat sebuah keresahan baru, ketika punya anak akan dapat keresahan baru, dapat cerita baru. Betul. Bang Ari nggak apa semua hidupnya tentram Di damai sentosa? POV ku iya. iya kayak apa ya? Kayak mencoba mencari masalah dari sesuatu yang Allah kasih dengan begitu Baik-baik aja ya? baik-baik aja gitu tuh kayaknya ada nggak sih buat Iya sih. Iya, saya jatuhnya jadi kurang bersyukur jadinya. Mencari-cari. Iya, saya mencari-cari nih apa jeleknya Nona ya, apa yang nggak baik dari dia, apa yang bikin saya kesel sama Naka lucu banget lah. Iya gitu, lagi. Kayaknya lucu banget ya. justru itu saya punya POV gitu kayak
Saya selama ini nggak pernah ngomong soal anak istrinya saya itu lebih kepada karena nggak ada yang mau saya omongin. Karena gitu. nggak ada. Iya, nggak ada yang bikin pusing gitu. Dan kalau sekarang mau diomongin karena udah ada atau karena emang justru itu jadi keresahan? Iya, justru itu jadi keresahan gitu, kayak gimana nih karir stand up comedy saya Ya Allah, gitu. iya lagi. Ketika Iya lagi. semua orang bisa menggali dari Iya. situ, kok saya enggak ya gitu. Itu tuh yang salah satu juga yang pengen saya obrolin sama Aduh, iya teman-teman lagi. gitu, bahwa jadi komik itu untuk saya itu nggak segampang itu juga ternyata gitu. Ternyata nyari keresahannya nggak bisa dari dalam ternyata ya, harus Iya. keluar dari luar ternyata. Iya. Ada sih yang bikin resah. Tapi kan secara etika nggak bisa di. Dan itu harus izinnya harus panjang kayak itu menonton. Iya, ada yang bikin resah. Cuma kan penonton juga saya rasa menunggu keresahan itu gitu, kayak masa sih lu nggak resah dengan semua yang terjadi dengan pemberitaan di media sosial dan media gosip ini, masa lu nggak resah? Resah, cuma kan itu apa ya? Untuk nyebrang ke situ itu kayaknya tahapnya panjang gitu. Apa lu belum berdamai sama keadaan? Berdamai, cuma Mungkin Bang Ali biasa-biasa aja ngeliat DJ-DJ-annya gitu. kayak itu maksudnya tuh sulit untuk Ya kan dia sempat tahu. Iya. Mungkin udah berdamai, mungkin biasa aja buat Bang Ali itu bukan sebuah keresahan. Enggak, itu luar biasa. Cuma bagaimana ya? Beda tuh antara berkomedi dan kemudian membuat orang tertawa, sama berkomedi dan kemudian memperkeruh keadaan. Tipis, biasa beda tipis. Beda tipis. Oh, niatnya bercanda, oke, Betul. nyampe nih ketawa. Nyampe. Cuma pas udah dipublish, ya jadi ker. Iya. Nih, Panji Pragiwaksono itu ketika materinya jadi masalah, artinya dia cari masalah. Iya kan? Iya, mah. Dia ketika Panji Pragiwaksono antara dia expect atau nggak expect itu akan jadi masalah, intinya dia jadi masalah, cari masalah. Lah kalau saya ini kan sebenarnya sudah jadi masalah. Iya kan, ketika saya bawakan ke panggung dan kemudian memperbesar masalah, emang masa nggak mikir sih gitu. itu tuh Terlalu nekat Mas, terlalu nekat, Mas. Ya, apa kalau ditanya masa sih nggak punya keresahan? Punya, gede banget ini keresahannya. Tapi kan momentumnya gitu kan. Cuma sebanding kan nih kira-kira. Bandingan nih gitu. Orang-orang kadang-kadang suka. Kalau sekedar untuk menjadikan materi dan lucu-lucuan sih, ya mungkin akan mudah gitu. Lah judul sebelumnya aja udah dikait-kaitin kan. Yang dulu yang ilmu hitam. yang ilmu hitam. Nah, ilmu hitam tuh masih sedikit tuh. Oh, masih sedikit. Oh, ada sedikit nelipin. Wah, ibarat gunung es itu pucuk kecil es. Bawahnya tuh gila-gilaan itu, Bor. Kan biasa kalau gunanya bawahnya paling gede kan. Bukan. Ini kayak gunung Krakatau. Krakatau segini dong, bawahnya tuh sampai ke bawah tuh. Baru dibahas sedikit doang. Iya. Yang di ilmu hitam. Ilmu hitam tuh masih permukaan banget itu. Permukaan banget. Oh, tapi sebenarnya sempat mempertimbangkan buat ngebahas itu, cuman belum berani buat mungkin Nah, ngobrol kita lihat ya di benar-benarnya ya, seberapa dalam saya berani masuk nih. Tapi kalau izin sama Kak Indah, dapat izin kira-kira? Apa enggak? Sebenarnya Indah sih itu pasti ngizinin aja. Oke. Sayangnya ya sebenarnya yang enggan gitu. Karena kan selama ini saya juga diam. Benar-benar selalu diam kan? Iya kan, maksudnya saya itu selama ini diam dan tidak bereaksi apapun gitu. Bahkan ketika media kan doyan banget. Iya kan? Tapi buat saya sih itu bukan sesuatu yang ingin saya eksplorasi gitu. Kayak eksplorasinya saya bisa di lahan yang lain gitu. Iya. Jadi sebenarnya itu lebih kepada saya, cuma ya sedikit-sedikit boleh lah. Terlalu resah ini kayak kamu Resah banget. Itu lahan kritis, bilang lahan kritis. Oh, berarti sebenarnya teman-teman komika udah banyak yang nanyain apa yang banyak yang nanya malah fansnya. Ini Bang, kamu nggak rusak sama hal ini? Wah, itu kayaknya Yang nanyain. seminggu ada aja tiap hari gitu. Seminggu ada aja, pokoknya nggak ada hari tenang untuk itu. Bang, ini Bang, aduh. Udah pasti sih ya. Komika-komika juga udah mulai banyak tuh yang mulutnya udah mulai lemes tuh. Mereka merasa kayaknya udah kalau komedi itu kan rumusnya kan tragedi plus time kan. Iya. Waktu masih benar-benar tragedi itu komika itu saya lihat mereka respect banget sama Oke, saya. Menahan. Tidak ada yang membahas itu. Iya, nggak menyinggung sedikit pun. Setelah ilmu hitam, mulutnya udah nggak bisa dijaga semua. Oh, apalagi kalau beneran dijadiin materi. Wah. Oh, udah bisa berarti ini sekarang Udah nih. bisa, udah bisa nih sekarang nih. Besok harga di saya pasti hilang. Mereka pasti akan masuki ranah itu sesuka hatinya mereka. Jadi bintang tamu podcast ini udah dibahas. Dengan eksplorasi yang pasti lebih liar dari saya yang punya masalah. Kan biasa komik begitu kan? Iya benar. Yang punya isunya itu
batasannya tuh dia udah tahu Udah nih, tahu. gini nih. Oh, yang nggak punya kaitan nama itu tuh, wow, saya enak-enaknya tuh. Ntar Seenak-enaknya tuh. jadi materi dulu buat membuka dia lagi. Aduh. Udah pasti jadi lebih hancur lah kalau Tapi di- penulisannya udah berapa persen bang? Sejauh ini sih sebenarnya materinya mungkin 90-100% udah kebayang. Oh udah kebayang. Yang matang mungkin sekitar 60-70% lah. Oh. Yang lainnya ini lagi dibentuk. Ah. Dan itu sudah lebih dari cukup sih untuk memulai sebuah perjalanan spesial. Oh lagi udah, maksudnya itu udah idealnya Iya. gitu lah ya perjalanannya. Karena kadang-kadang kalau kita nggak nentuin mau bikin special show, sisanya itu nggak kita utak-atik. Oh kalau nggak nentuin tanggalnya. Iya, Jadi nggak ada yang ngejar ya dia. iya, nggak ada deadline gitu. Oh. Tapi kalau kita udah punya tahu tanggal, mungkin ada benarnya nih tanggal 2 Mei. Oh berarti sebelum tanggal 2 Mei saya harus udah nyicil untuk nyelesain finishing materinya saya biar secara urutan udah rapi, secara pembabakan udah rapi. Udah keliling-keliling ini bang, open mic bang. Open mic sudah beberapa kali, ada beberapa juga yang kalau untuk special show itu kan kebanyakan kadang-kadang kita ngetes premisnya dulu kan yang paling utama gitu, setupnya. Masalah punchline-nya digali sedalam apa tuh bisa sambil jalan. Tapi biasanya kalau aku malah nyoba itu premisnya dulu. Apakah isu ini ketangkap sama penonton? Itu dulu. Selama mereka tertarik sama premisnya, punchline-nya pasti akan mengikuti dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya kita lempar premisnya aja, mereka udah bingung cara mengelolanya, cara mengkonsumsinya itu kayaknya ini nggak works deh. Oh terlalu berat gitu misalkan ya. Antara terlalu berat atau terlalu membingungkan atau emang isu yang nggak pas aja untuk dikomediin. Oke. Kalau dari cara menulis bang Aris sekarang yang di spesial sekarang ada perbedaan sama yang sebelumnya mungkin? Kalau itu style sih kayaknya nggak akan terlalu banyak perbedaan ya. Maksudnya saya kan memang tipikal komik yang mengandalkan storytelling. Jadi mungkin juga tidak akan terlalu jauh dari itu. Paling mungkin tambahannya mungkin setelah saya lihat banyak materi saya juga itu yang sifatnya komparasi. Jadi mengcompare antara ya itu tadi mungkin karena ada skema dari kalian pikir begini kan, tapi menurutku begini. Kalian pikir begini kan. Jadi ada beberapa hal yang menurutku ini mungkin sesuatu yang memang juga tidak sering saya mainkan gitu. Tapi selebihnya sih banyak yang storytelling juga sih. Kalau buat seorang komika menyiapkan merumuskan kayaknya tahun depan mau bikin spesial tuh lama nggak sih bang, atau emang udah tahun harus ada aja gitu buat seorang marketing? Enggak, kalau saya sih sebenarnya bergantung sama kebutuhan isu yang kita pengen sampaikan aja. Saya bahkan spesial show yang pertama itu saya bikin 11 tahun setelah saya berkarir. Baru saya bikin. Rata-rata itu 2 tahun 3 tahun setelah berkarir itu udah berani tuh bikin spesial show. Saya tuh nunggu 11 tahun tuh baru bikin Ilmu Hitam. Karena Ilmu Hitam itu spesial show-nya saya yang pertama. Karena sebelum-sebelumnya saya merasa materi saya itu belum punya dorongan untuk ini saya butuh sampaikan deh. Materi saya itu materi yang menurutku ya materi stand up aja gitu. Tapi untuk di format dalam satu kemasan special show, mungkin saya merasa belum ada ketukannya gitu. Kemarin yang Ilmu Hitam itu juga saya buat karena kayaknya itu saya butuh untuk jadi penanda zaman, penanda eranya saya gitu. Bahwa ada era di mana saya itu lekat dengan Ilmu Hitam. Jadi ketika misalnya katakanlah 10 atau 20 tahun ke depan saya merefleksikan perjalanan karir saya bisa nandain tuh itu. Misalnya anak saya nanya gitu kan nanya, "Pak, itu kenapa sih Bapak punya Ilmu Hitam?" Itu tuh ada momen. Iya kan? Jadi sekaligus penanda zaman. Iya lagi. Nah, mungkin ada benarnya ini juga buat kita adalah penanda zaman karena sekarang saya itu ada di momen dimana isu-isu politik itu tidak membuat saya terseret lagi. Oh iya? Sejujurnya isu-isu politik itu tidak membuat saya larut. Kalau saya kan dulu kan larut banget kan. Kayak, wah nggak boleh nih kayak begini. Wah ini harusnya kayak begini. Vokal sekali. Vokalis pak. Sekarang saya udah mulai jadi drummer. Udah mulai mundur ke belakang. Jauh banget jadi drummer. Mundur ke belakang. Minimal gitar lah. Iya, tapi sejujurnya seperti itu. Jadi saya itu udah mulai agak merasa bahwa di titik ini saya kayaknya nggak lagi terlalu minat untuk larut terlalu dalam terhadap isu-isu perpolitikan deh. Bukan karena sudah nggak peduli, tapi
menurutku saya kayak tidak tertarik lagi untuk terlibat dengan permainannya massa. Karena selama ini saya lihat itu, termasuk bagaimana dulu saya bersikap, itu banyak banget kita itu, mungkin juga karena usia kali ya. Iya, karena umur kali ya. Kalau masih muda itu kayak gampang banget larut gitu, gampang banget terbawa isu. Waktu luangnya lebih banyak. Waktu luangnya sebenarnya dulu waktu luangnya tidak banyak. Oh, nggak banyak. Tapi justru itu, karena waktu luangnya tidak banyak tempat untuk merenung. Iya kan? Sekarang ini banyak nih, waktunya agak luang nih. Jadi semakin banyak kesempatan untuk merenung. Sebelum ngetit, perlu nggak ya? Iya. Minum air dulu deh. main dulu deh, mana kan? Lupa tuh ngetit tadi. Betul. Mungkin saya tuh tweetnya saya yang tayang dengan yang tidak tayang itu mungkin 90% dari sesuatu yang saya sudah tulis sampai selesai itu saya tidak tayangkan. Anjir. Serius. Dihapus aja, disimpan di draft. Dihapus aja atau disimpan di draft. Sekarang saya itu ada di level itu. Di level dimana 90% hal yang saya mau tweet tidak jadi saya tayangkan. Apa yang menekan dirinya? Menekan diri Bang Ari? Karena nggak mau larut. Orang jadi larut itu karena dia terjun. Tahu nggak? Kalau kamu ngeliatin dari pinggir-pinggir aja, sungai ini deras nih. Oh, ada arus yang deras nih. Kenceng banget. Kan ada perasaan kayak, seru nih. Pada berenang semuanya kan, pada larut nih. Seru, pengen ikutan ah. Tapi pas mau lompat, kalau dulu tuh langsung lompat tuh. Wah, ada arus apa nih? Oh, lompat tuh, berenang bareng-bareng tuh. Yang penting ada arus. Yang penting ada arus. Naik lagi tuh. Besok ada arus baru lagi. Turun lagi. Nah, sekarang itu saya tuh ada pada momen dimana kayak, wah, ada arus nih, seru nih. Kelihatan seru banget nih. Tapi kayak, butuh nggak ya? Jalan dulu bentar ah. Liatin kemana nih arahnya nih arus nih. Liatin, kasihkan nonton akhirnya. Gitu kayak, nonton doang. Oh gini, udah gitu. Oh, jadi penonton aja sekarang. Jadi penonton aja. Seringnya seperti itu gitu. Karena mau ngeliat dulu arahnya kemana nih arusnya nih. Kalau dulu itu saya senang banget ikutan gitu. Sekarang itu, ya itu saya bilang. Nah makanya tweetku itu juga kadang-kadang nyangkut aja karena nggak mau terjun, nggak mau tuh ikut arusnya gitu. Jadi kadang-kadang kepikiran nih, ini kalau saya berenang nih arahnya saya ke sini nih. Saya sudah lihat nih. Tapi enggak lah, udah rame nih. Gitu. Seringnya kan semacam. Dan yang bikin Bang Ari akhirnya memutuskan buat kalau ada sesuatu yang arus yang deras dan ikut turun tuh indikatornya apa kalau sekarang? Apa? Jempol. Kalau sampai kepencet post, berarti itu terjun tuh. Karena rata-rata itu saya sudah sampai udah sampai nulis ya. Udah sampai nulis tak. Saya baca lagi. Tiba-tiba dia terhapus dengan sendirinya tuh kayak. Nah. Itu kayaknya apa ya? Makanya saya bilang kenapa saya bikin special show ini satu-satunya untuk menandai era ini. Era di mana saya menjadi lebih bisa menjaga jarak dengan lebih wise. Saya tidak bisa bilang itu lebih wise karena belum tentu itu bijaksana. Iya kan? Mungkin untuk tahapan Bang Ari bijak kali kalau buat orang-orang yang sama ini melihat itu Bang Ari. Iya, tapi saya tidak bisa, saya tidak berani mengklaim itu jadi lebih bijaksana karena mungkin sebenarnya kita harus terjun. Mungkin sebenarnya kita harus berkontribusi kan sebenarnya gitu. Cuma saya lagi ada di fase di mana saya merasa itu terlalu bising gitu. Kayak kemarin misalnya sekali-sekalinya saya ikut itu kan waktu Bang Panji diserang kan sampai ke TV. Ya. Tapi sekali itu doang. Setelah itu tuh panggilan live di TV itu datang berkali-kali tapi sayanya udah enggan gitu kayak enggak, saya udah kemarin. Udah cukup kayaknya kontribusi saya untuk berpartisipasi membicarakan isu ini. Secukupnya aja sekarang. Saya kayaknya secukupnya aja. Oh, kalau dulu itu kayaknya sehari 4 TV juga saya datangin gitu. Mana sih? Masih gatal di aku nih, masih gatal. Kalian mau tahu apa? Ayo. Wah, gitu. Kalau dulunya gitu. Kalau sekarang udah nggak sepengen itu lagi gitu kayak berkontribusi tetap tapi dengan porsi yang saya mau aja. Sekarang itu lebih kepada yang saya mau. Oke. Saya tidak lagi merasa terlalu terbebani untuk menyenangkan banyak orang mungkin. Ada ketakutan kayak Bang Manji nggak Bang terlalu vokal akhirnya di doxing keluarganya segala macam? Enggak, saya sudah pernah mengalami itu. Enggak, ternyata sebenarnya itu jujur aja teman-teman, maaf nih ya yang doxing saya dulu tidak membuat saya gentar. Saya bukan meremehkan, cuma ternyata itu kayak saya percaya bahwa orang-orang itu tidak sejahat itu. Oke. Mereka itu suka menggertak. Iya. Oh, ternyata lu di sini. Iya. Tapi itu secara argumen mereka cuma
cuma ingin membatasi, tapi untuk tindakan nyata menurutku kita itu masih punya perasaan, masih manusiawi gitu. Oh iya. Hal-hal seperti itu tidak menggerakkan orang untuk sampai melakukan tindakan yang Kriminal. mencelakai gitu. Karena dulu itu tekanannya ke saya itu nggak karu-karuan kan, kayak ini nih dia ngekos di sini nih, kamar ini, sampai gitu. Tapi nggak ada yang datang. Nggak ada sih. Alhamdulillahnya nggak ada gitu. Karena yang melakukan ini pun juga orang-orang baik sebenarnya. Iya kan? Orang baik yang ngegentak aja. Iya benar. Orang-orang yang dibalik akun-akun buzzer juga pasti manusia juga kan? yang Manusia punya juga, hati. manusia juga. Dan mungkin mereka ada benarnya. Bener juga. Makanya aku didoxing. Mungkin mereka ada benarnya gitu. Nah, itu tuh yang kayak kita ini terlalu menganggap orang-orang ini jahat nih. Oh Mungkin. iya, benar. Mungkin gitu. Wah, di doxing jahat banget. Ya, di doxing memang jahat. Iya. Tapi mungkin mereka melakukan itu dengan dorongan bahwa memperingatkan, paham nggak? Memperingatkan. Sebenarnya tense-nya itu memperingatkan gitu. Sehingga itu membuat saya berpikir bahwa kayaknya mungkin kita berurusan dengan orang-orang baik juga kok sebenarnya Iya. gitu. Cuman baik dengan cara mereka, baik dengan cara kita. Iya, Ini benar. dua orang baik yang saling berhadapan aja, yang kadang-kadang akhirnya mengambil langkah-langkah yang terlalu ekstrim, sehingga dia terlihat kayaknya dia nggak baik deh gitu. Padahal mah itu juga langkahnya cuman sampai sebatas itu aja gitu. Karena menurutku kalau orang-orang ini bukan orang baik, kayaknya saya udah celaka dari dulu deh. Iya. Nggak usah pakai dia ngomong aja, langsung datang aja. Iya, langsung, iya, ya. iya. Nggak usah pakai Ngomong telepon. apa lu? Pak. Gitu kan. Oh, gitu kan. Tiba-tiba lagi. Tiba-tiba gitu. Yes. Kayaknya saya nggak tahu salah saya apa gitu kan. Tahu-tahu dipukul. Tahu-tahu dipukul. Kayaknya kalau masih dikasih tahu gitu kayaknya segitu doang. Nanti spesial di Jakarta aja Bang atau akan roadshow perjalanan? Sementara sih masih di Jakarta aja sih. Oke. Sementara sih masih di Jakarta aja, di mana kemarin? Geraha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki. Udah nyiapin siapa openernya? Sedang proses. Sudah ada beberapa nama yang masuk di listnya saya. Karena saya kalau pilih opener itu kan ada bukan standar lah ya, ada kebiasaannya sebenarnya kalau dari saya. Biasanya saya tuh ngambil 3 opener. Satu dari orang timur, satu dari HH Corp, manajemennya saya, satu dari Malang, tempatnya saya berproses, tempatnya saya belajar stand up comedy. Harus tuh Malang. Harus. Jadi kemungkinan juga openernya komposisinya dari 3 ini. Pasti ada dari stand up Indo Malang, pasti ada orang timurnya, dan pasti ada yang dari HH Corp. Salah satunya belum ada yang bisa di-spill nih. Boah Sartika mungkin. Oh, itu dari HH. HH Boah Sartika. Harusnya sih dia cukup fun lah untuk membuka ini. Kemarin juga kita sudah open mic sama-sama. Lucu banget, Boah selalu lucu di mataku gitu. Jadi kayak saya pasti senang sekali kalau dia mau untuk buka pertunjukan ini. Kalau Bang berarti selain 3 itu penilaian personalnya apa? Materinya harus dilihat sama yang dibawakan Abang Ari atau enggak juga sih. Saya lihat kapasitasnya aja gitu, kayak dia potensial nih orang nih. Enggak juga standar yang gimana sih. Dan ini juga kebiasaan yang enggak harus seperti itu juga, cuman untuk memudahkan untuk saya gitu. Untuk memudahkan. Memetakannya lah ya gitu. Iya, jadi biar enggak random banget. Ambil opener random banget gitu. Ayo jadi openerku kan. Iya. Panggungnya juga kan enggak banyak gitu kan. Opener kan cuman ya paling mentok 3 orang gitu. Kalau openernya sampai 10 orang kayaknya bukan special show ya. Kayaknya festival itu. Kebanyakan Mas, lama banget nunggu yang tampil nih. Nanti ada breaknya dulu, kita break dulu ya gitu. Mulai dari jam 9 selesai jam 9 pagi, selesai jam 10 malam. Festival kayaknya bukan special show deh. Berapa kapasitas sih itu Geraha Bakti Budaya? Kayaknya dia sampai 800 penonton sih. Bisa sampai 800 900 penonton. Kalau kemarin Ilmu Hitam berapa penonton? Saya kemarin 2 show. 2 show Kemarin tuh. pagi sama malam. Iya, siang sama malam, 2 show. Masing-masing tuh 800-an penonton. Jadi tahun sebelumnya itu Ilmu Hitam tuh 1600 sekitar 1600-an penonton. Kamu dibikin 2 juga, 2 waktu juga atau? Belum tahu. Saya ini tergantung animo aja nih sebenarnya. Untuk sementara saya masih siapkan 1 karena waktu yang sebelumnya itu saya memang start langsung 2 kan. Karena waktu itu ada banyak faktor produksi yang harus saya pertimbangkan. Kalau 1 show amsyong parah saya pasti. Oh iya.
Amsyong parah. Tahun lalu itu, sebelumnya itu, karena itu kan pertama kali saya bikin konsepnya saya sendiri kan. Nah ternyata konsepnya saya itu agak sedikit, Gak kurang perhitungan. agak sedikit bengkak lah, agak sedikit bengkak. Jadi saya harus bikin 2 show. Kemudian harga tiketnya saya juga yang sebelumnya itu saya nggak bisa menghindar. Maksudnya? Harga tiket yang saya tetapkan itu di show-nya Ilmu Hitam itu saya nggak bisa menghindar. Harga tiketnya harus begitu kalau misalnya saya mau event itu jalan. Karena kalau harga tiketnya di bawah itu, jumlah penontonnya di bawah itu jalan, tapi saya pasti akan menderita parah gitu. Menderita banget pasti gitu. Kayaknya habis itu saya akan ngomong kayak, ngapain ya bikin show spesial ya? Apa spesialnya gitu? Spesial buat orang, mungkin buat saya ini kayaknya kutukan gitu. Kok udah aja minus? Dan minusnya bisa gila. Oh iya. Iya. Kalau yang kemarin itu. Yang kemarin tuh, makanya saya tuh nggak bisa menghindar tuh. Yang sebelumnya itu kalau nggak salah tiket saya tuh sampai 850.000 untuk satu seatnya gitu ya, sekitar 850.000. Seat yang termurahnya itu di sekitar 350-an ribu. Itu seat termurahnya gitu. Jadi range-nya segitu. Tapi itu saya nggak bisa menghindar. Dengan harga tiket segitu pun saya masih harus tetap bikin 2 show. Oh itu saya jualannya sampai keringat gitu kayak, aduh, ngapain sih bikin begini-beginian gitu. Gak pasti bikin gini. Iya, tapi alhamdulillah, bisa terlaksana dengan baik. Bisa terlaksana dengan baik. Nah, yang sekarang target produksinya saya udah jadi lebih tahu nih. Skemanya seperti apa ngaturnya. Jadi alhamdulillah untuk yang sekarang harga tiketnya itu kelas yang paling atas itu 585 ya. Wah. 585. Udah agak turun. Itu jauh banget itu dibanding yang sebelumnya. Dan maksudnya untuk kelas festival seperti itu sebenarnya sih normal. Ya. Normal banget. Tiket termurahnya bahkan saya itu punya tiket yang 185.000 ya. Oh, jauh juga. Iya, jauh banget. Yang sebelumnya itu tiket yang tribun balkonnya saja itu tuh bisa 300.000, 400.000 balkon yang Ilmu Hitam tuh. Yang ini tuh saya bisa tekan sampai 185.000 untuk balkon. Jadi mudah-mudahan lebih bersahabat lah untuk orang-orang yang pengen nonton, karena itu juga menjadi evaluasinya saya tuh setelah bikin show Ilmu Hitam. Saya dapat 1.600 penonton, tapi ada banyak banget yang komplain gitu. Bukan komplain show-nya ya, komplain bahwa bang saya tuh pengen banget nonton, cuman nggak kekumpul saya kalau segitu gitu untuk show gitu. Bayangkan aja nih, dulu silvernya saya itu 550 kalau nggak salah ya. Silver tuh untuk kategori 2 tuh. Sekarang itu udah masuk di kategori 1. Nah, jadi dengan harga yang mirip-mirip dengan ya? harga yang sama gitu. Sama. Dengan harga yang sama udah masuk di kategori 1. Jadi mudah-mudahan ini memang show mungkin ada benarnya ini, saya pengennya tuh lebih gampang diakses lah sama orang-orang yang pengen nonton. Lebih ramah di kantong ya. Lebih ramah di kantong. Tapi udah pasti, udah aman. Deg-degan. Tapi mudah-mudahan, dan yang pasti sih secara kualitas pertunjukan yang saya bisa pastikan sih saya nggak turun dari yang Ilmu Hitam. Jadi yang buat yang nonton live-nya Ilmu Hitam, elemen-elemen yang saya pajang di Ilmu Hitam itu dengan sekarang ini nggak akan terlalu jauh beda. Ada beberapa faktor pembeda yang memang betul-betul signifikan sih. Utamanya lokasi, tempat. Kenapa tuh? Sebeda apa memang? Dulu itu kita kalau sewa tempat itu harus 3 hari. Loadingnya itu dihitung. Berarti jadi hitungan 3 hari ya? Harus 3 hari H. Iya. Jadi H-1 hari H, H+1. Ya sama pas yang beres-beres ya. Iya. Nah, itu kita nggak bisa ngindar. Sekarang itu sudah ada mekanisme yang bisa bikin itu jadi lebih terpangkas. Jadi cost itu bisa banget saya manfaatkan untuk hal yang lain. Makanya jadi lebih lega. Dan itulah maksudnya problemnya kita di industri pertunjukan ini sebenarnya faktor utamanya menurutku itu tempat ya. Banyak banget teman-teman tuh punya konsep pertunjukan yang bagus, punya keinginan untuk bikin pertunjukan yang bagus, bukan hanya stand up ya, termasuk teater dan lain sebagainya. Cuma kita fasilitas tempat itu antrinya minta ampun. Untuk dapat yang sesuai kantong, untuk dapat yang sesuai spek yang kita mau, itu tuh apa ya, nyari lokasinya itu susah banget. Susah banget. Ini kita udah ngerjain dari tahun lalu ya untuk nyari lokasi. Bookingnya? Dari tahun lalu.
Gokil. Baru saya bisa dapat. Itu pun saya masih nyelip itu. Ini nggak bisa Ri, tanggal segini. Udah nyelip lagi, nyari lagi tuh. Masa teman-teman sesama komika juga banyak yang di tempat itu juga yang pakai, meskipun kan beda waktu misalkan. Bukan hanya komika sih. Banyak. Kita itu Indonesia itu sebenarnya industri pertunjukan itu cukup maju. Cuma tidak diakomodir sama tempat-tempat yang gampang diakses. Pilihannya antara mahal atau audionya secara akustik dia nggak terlalu mendukung, atau secara jumlah penonton nggak terlalu memadai. Ada yang akustiknya bagus, jumlah penontonnya katakanlah 500 orang. Kita mau jual tiket berapa biar nutup gitu. Karena kan 500 orang membayar tiket dengan 1000 orang membayar tiket kan otomatis beda gitu. Misalnya kita cost produksinya kita katakanlah 100 juta. Kalau dibagi sama 500 penonton kan jadinya kena berapa tuh? 200.000. 200.000. Ya. Tapi kalau dibanding sama 1000 penonton kan jadinya 100.000 udah nutup. Iya. Hal-hal kayak gitu tuh. Hal-hal kayak gitu tuh yang menurutku sebenarnya industri pertunjukan kita bisa lebih maju kalau tempat-tempat pertunjukan itu menjadi salah satu perhatian pihak yang berkaitan dengan hal-hal seperti inilah. Nanti bikin spesial tuh nggak cuman pusing di materinya aja ya nanti ya, produksinya juga. Produksinya yang menurutku yang banyak harus dikerjakan. Dan saya waktu Ilmu Hitam juga mungkin karena baru pertama kali ya, itu saya agak turun ke bawah tuh, nyari informasinya apa. Karena jujur aja komik di banyak kesempatan bikin show selalu Remis. tipis. Selalu tipis. Sehingga jarang banyak yang mau. Biasanya mereka bikin show itu untuk etalase karya aja jadinya. Iya. Tapi menurut itu secara industri nggak sehat dong. Iya benar. Iya kan, kita kan harus bisa, kalau kata Panji, hidup dari karya gitu. Tapi paling kan berjuang ntar di ini paling digital download paling ya kalau akhirnya targetnya ke digital download. Makanya dia butuh etalasenya aja supaya bisa dijual di digital download. Karena kan nggak semua komik kayak Panji dan Radit yang sekali jual tiket puluhan ribu. Radit itu bisa sampai 20.000, 40.000 kalau nggak salah penontonnya. Sold out terus di banyak kota gitu. Panji Pragiwaksono kemarin juga 10.000 penonton. Emang harus beli aja gitu. Harus di tahap mereka kali ya biar selaku itu. Atau gimana? Iya, kalau itu sudah pasti ya. Dan mereka kan sudah membangun bisnis itu dari bertahun-tahun. Oh, bisnisnya juga. Iya, ya. mereka kan udah settle lah di pertunjukan ini udah bertahun-tahun gitu. Trustnya udah tinggi banget. Jadi itu juga pasti berpengaruh. Nah, makanya karena saya sadar diri bahwa trustnya belum segitu, makanya saya mencoba untuk bikin pertunjukan yang mudah-mudahan lebih mudah diakses lah. Indis ekonomi. Itu dia, indis ekonomi. Tapi saya senang malah. Kemarin waktu rilis harga tiket itu saya senang banget karena saya pernah rilis harga tiket yang bikin saya kayak, aduh, ini orang mau nggak ya datang? Ini orang... Tapi alhamdulillah tetap ada 1.600 orang yang berpartisipasi gitu. Nah, ini saya berharap sih mudah-mudahan animonya lebih baik dari yang kemarin. Kalau buat Bang Ari kan tadi bilang ada beberapa komika yang bikin spesial itu buat etalase aja. Kalau buat Bang Ari spesial itu memandangnya sebagai apa, sebuah momen yang emang wajib banget kah atau? Itu yang saya bilang. Kalau saya itu untuk penanda zaman. Jadi penanda di era ini apa yang terjadi sama proses berkaryanya saya. Jadi itu saya tidak jadikan personal, tapi itu kan kalau saya itu kan bukan tipikal orang yang membangun apa namanya ya, sekte. Saya itu merasa sebagai seniman saya itu tidak membangun sekte, saya itu tidak membangun komunitas kultus. Iya, saya itu tidak membangun. Saya tahu di luar sana banyak yang mengikuti karya saya juga, banyak yang simpati dengan apa yang saya lakukan, tapi saya tidak posisikan mereka itu sebagai fanbase. Itu yang saya rasa gitu. Jadi kalau kata orang itu sering-sering nyuapin fans lah. Nah, saya itu kayaknya bukan tipikal orang yang melakukan fan itu. service nggak ada gitu ya? Mungkin. Di satu sisi saya merasa bahwa itu fair. Karena udahlah, kalian kalau misalnya mau menikmati karya saya pada saat saya proses berkarya aja gitu. Sehingga karya itu menjadi milik kita sama-sama. Di sisi lain ternyata itu juga
membuat saya tuh nggak punya pegangan bahwa fanbase saya itu yang saya sasar itu ini. Iya. Justru karena saya tidak membuat mereka menjadi ekstrim terhadap saya jadi nggak punya ceruk pasarnya yang pasti. Iya, benar. Karena kalau seniman-seniman lain itu benar-benar diformat sedemikian rupa tuh. Mereka punya fanbase, mereka tahu nih apa yang dimau oleh fanbase-nya, mereka suapin nih. Oh, fanbase-nya suka nih kalau mereka melakukan ini, dilakukan secara terus-menerus gitu. Misalnya nih ya, saya tahu bahwa fanbase-nya saya itu suka kalau saya melakukan hal yang romantis terhadap pasangannya saya. Orang-orang yang mengikuti saya berkarya itu suka tuh. Kalau saya mau jadikan itu senjata, mungkin seminggu 4 kali lah saya posting mesra-mesraan gitu. Meskipun lagi bertengkar, udah nih biar orang-orang pada senang. Iya lagi. Mungkin kan? Iya benar. Nah, tapi ternyata saya bukan tipikal pribadi orang yang bisa melakukan hal semacam itu gitu. Kalaupun itu terjadi, dia terjadi secara natural aja. Dia terjadi secara natural. Nah, itulah yang kemudian membuat saya merasa bahwa saya nggak tahu nih kalau saya jual 5.000 tiket di luar sana siapa yang akan beli 5.000 tiket itu gitu. Meskipun saya meyakini bahwa ada 5.000 orang yang cukup tertarik dengan proses berkaryanya saya. Cuma siapa mereka itu nggak pernah saya labelin gitu. Menarik banget, nggak pernah punya fanbase. Berarti Bang Ari nggak pernah punya komunitas apa yang menamakan diri mereka fans Bang Ari gitu? Enggak. Kalau di mana-mana gitu? Enggak. Kalau waktu Space Aso kemarin nggak ada yang menamakan diri mereka siapa tuh? Ari Lovers gitu, nggak ada? Enggak, itu jijik banget saya kalau ada Ari Lovers kayak enggak sih kayaknya enggak ya. Ari Lisius? Oh, saya pernah bikin fanbase. Oh iya? Tapi itu anggotanya seluruh Indonesia. Oke. Fanbase-nya saya itu dulu namanya itu Ari-Ari. Setiap orang pasti punya. Jadi kalau kamu lahir di dunia ini dan punya Ari-Ari, bisa dipastikan kamu fans saya. Semua orang pasti punya, iyalah. Kecuali kalau kamu nggak punya Ari-Ari, jadi fansku itu Ari-Ari. Gitu. Itu benar apa bercandaan doang? Bercandaan doang. Saya nggak pernah tuh bikin itu. Pernah juga saya bikin fanbase yang nasionalis. Oh. Ari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Ari Sabang sampai Merauke. Itu dulu pernah juga, tapi nggak berjalan dengan baik. Oh, ada. Sekarang sebenarnya saya itu pengen dan butuh beberapa orang untuk, kalau misalnya kalian sepaham dengan saya, marilah bergabung di pasukan para naga. Itu pasukannya saya tuh. Kalau memang itu saya tidak bilang fanbase, tapi justru orang-orang yang mau bertarung bersama-sama dengan saya. Namanya itu adalah pasukan para naga. Kamu percaya naga nggak? Percaya naga, saya nggak percaya sih. Kadang pengen percaya tapi nggak bisa dibuktikan kan? Tapi kalau saya percaya bahwa naga itu ada. Dulu apa sekarang? Dulu, sekarang, dan selamanya. Makanya bapak kayak bajunya naga itu ada. Naga itu ada. Kalau saya percaya naga itu ada. Oh iya. Mungkin sekarang kita melihat naga itu ada di konsep gagasan. Iya. Tarafnya masih gagasan kan, masih opini, masih gagasan lah. Masih fantasi. Saya tidak bisa bilang itu fantasi. Oh, nggak mau juga. Enggak. Dia di atasnya fantasi. Levelnya itu lebih kepada gagasan. Oke. Karena kenapa saya bilang dia itu gagasan? Dia ada di semua kebudayaan yang tidak saling berhubungan satu sama lain. Oh iya, budaya Cina ada, budaya modern, budaya Yunani yang tidak berhubungan satu sama lain. Iya kan? Orang Indian Maya itu nggak berhubungan sama orang Arab, tapi konsep naga di Arab dengan konsep naga di Indian Maya itu ada, sama. Di Cina sama, di Eropa sama, Viking sama. Konsepnya itu kurang lebih sama. Kurang lebih. Tidak sama persis, tapi kurang lebih sama. Iya. Terus kalau lah, tapi kan memang bentuk visualnya beda-beda. Betul. Sekarang kalau kita bilang kadal, percaya nggak kadal ada? Percaya. Gambar kadalnya orang Afrika sama gambar kadalnya orang Indonesia akan sama nggak? Beda sih. Kemungkinan beda. Ada yang ada begininya, ada yang ada sayapnya, ada yang ada punuknya mungkin. Ada yang ada geriginya. Memang akan beda-beda. Apakah ada yang akan menggambar naga kadarnya terbang? Ada. Kadal terbang ada. Adakah apakah dia akan menggambarkan kadal di bawah air? Ada. Ada lagi. Iya kan? Jadi macam-macam, sama dengan naga. Makanya beda-beda naganya orang Eropa sama orang Cina sama orang Afrika sama orang Arab. Beda-beda. Karena memang sebenarnya dia satu spesies tapi memang dia beda-beda. Sama dengan kadal tadi, sama kadal semua. Tapi dia spesiesnya beda-beda.
Itu baru dari spesies. Ya. Ini kita bicara konsep gagasan aja. Iya. Gitu. Kenapa saya sangat percaya bahwa naga itu ada? Terus orang bilang, ya kan itu kan imajinasinya orang terhadap sesuatu gitu. Iya. Iya kan? Iya benar. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kalau begitu kebudayaan lamanya orang Eropa tidak mengimajinasikan kasuari? Kenapa? Kenapa nggak ada gambar penguin di dalam kebudayaan kita? Kalau memang itu Bisa naga itu aja. hanya konsep imajinasi, dia menjadi konsep imajinasi setelah dia menerjemahkan sesuatu yang pernah dilihat secara kasat mata. Iya lagi. Jadi puluhan ribu tahun yang lalu nenek moyang kita itu Naik naga. pernah bertemu dengan sosok yang mereka kategorikan sebagai naga itu. Kemudian mereka gambarkan di dinding-dinding gua, dia gambarkan secara Iya. narasi. Dia ceritakan secara turun temurun sampai ada turunannya yang merasa kayaknya cerita doang nggak cukup deh. Saya harus gambar deh. Gitu tuh prosesnya sebuah kebudayaan itu. Kan saya tuh lebih percaya naga. Ada. Bahkan kalau saya tanya lagi, kamu lebih percaya naga ada atau keadilan hukum di Indonesia ada? Kamu lebih percaya mana? Naganya mau warna apa bang? Naganya mau warna apa nih? Gue kan lebih percaya naga. Iya kan? Artinya secara gagasan kamu bahkan lebih percaya gagasan naga daripada gagasan Ya udah pasti. kesejahteraan yang adil dan merata itu. Jadi kenapa kamu begitu kuat menolak naga? Iya benar. Ada naga zaman dulu ada. Kita bergabung. Baiklah, kalau kalian merasa lebih waras, lebih bagus kita percaya naga daripada Makanya kalau di Indonesia ada 9 kan. Tiketnya udah dijual. tiketnya sudah dijual per tanggal 25 Februari Nanti berarti. 2026. Ini tayang kapan? Berarti Ntar malam. Terlalu cepat mas ngeditnya mas, terlalu cepat. Pelan sendiri, santai. Oke, berarti udah di tanggal 25 Februari 2026 udah mulai dijual itu. Tiketnya bisa diakses di event.hhhcorp.com. Hanya 3 ya. hhhcorp. Oh, itu berarti dari manajemennya yang jualan langsung. Yang jualan tiket langsung. Oke. Yang jualan di situ. Dan penjualan cuma di online aja atau di on the spot ada? Sejauh ini sih masih online saja. Online aja. Sejauh ini masih online dulu. Oh. Nggak tahu kalau misalnya nanti ada yang disediakan on the spot, tapi saya sih tidak berani janji ya. Karena yang kemarin aja 1.600 habis-habis juga gitu. Okay. Padahal harga tiketnya menurutku agak kurang pede waktu itu saya jual segitu. Jujur agak kurang pede. Kayak merasa tidak sadar diri gitu. Apakah ini yang beli benar-benar ikhlas atau kayak nih nonton Ari Kriting segini tapi masa sih bayar segini. Tapi kali ini agak pede. Mudah-mudahan show yang ditampilkan setimpal. Dan kayak kabar mau ada naga juga yang sekarang mau dihadirkan naganya. Di situ saya akan membuat kalian lebih percaya naga daripada gagasan-gagasan yang. Iya, soalnya udah di drive ujung-ujungnya lebih percaya mana? Ya lebih percaya naga lah. Tapi setelah saya bicara seperti ini, naga mungkin ada benarnya kan? Dibanding gagasan-gagasan lain yang lebih kalian percaya itu. Mungkin ada benar, lebih mungkin naga, lebih mungkin naga dibanding yang lain. Kalau nanti di acaranya apakah ada jual-jual merch juga kah? Merch juga ada pastinya ya, merch ada. Kemarin sudah mulai desain-desain juga. Cuman kalau saya merch itu mungkin sesuatu yang bisa lebih dimanfaatkan saja. Saya takut diserang. Orang sekarang gampang banget menyerang gagasan yang berbeda. Iya. Padahal mungkin ada benarnya. Itu yang bikin saya resah sih sebenarnya. Era ini tuh saya ingin tandai dengan special show-nya saya gitu. Dengan mungkin ada benarnya. Iya. Itu dia teman-teman Tribuners, buat jangan lupa nonton dan beli tiketnya special show Bang Ari. Mungkin ada benarnya. Kapan Bang? Tanggal 2 Mei 2026 di Geraha Bakti Budaya. Itu ada pendidikan mana? Hari Pendidikan. Iya kan ya? Hari Pendidikan. Tanggal 2 Mei 2026 itu mulai jam 7 malam. Jam 7 malam di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta. Nah, itu dia. Dan tiketnya bisa dibeli di tadi apa namanya? Loket. event.hhcorp.com. Oke. Nanti bisa lihat di Instagramnya saya juga. Info-infonya bisa. Ini namanya apa? Si paling seleb. Saya tuh pas diundang ke sini tuh sedikit gugup. Kenapa gugup? Kayak, emang saya masuk kategori ya? Wah. Seleb itu menurutku berbeda levelnya. Apa gitu. coba gimana?
seleb itu kan kayak celebration gitu kan, sih, merayakan gitu, orang yang dirayakan. Oke, kalau ini lebih ke ininya apa namanya predikatnya selebritas. Kalau saya seniman. Saya seniman. Saya pelawak aja deh, komedian. Saya kayaknya mengemban tanggung jawab sebagai selebritas itu beban banget itu. Karena kalau di sini cukup simpel ngambil definisi selebritas adalah ketika dia terkenal, sudah warawiri di televisi dengan banyak Justru itu. Sekarang saya tuh lebih suka mengklaim dirinya saya itu komedian. Atau kalau syukur-syukur ada yang menganggap seniman, saya lebih senang lagi. Karena kalau selebriti itu ada satu pertanyaan yang bikin sakit telinga. Apa? Bang Ari, udah jarang di TV ya? Beban itu coy. Ada perasaan kegagalan berkarir ketika kamu mengemban. Udah jarang di televisi itu ya? tuh. Kalau kamu seniman atau komedian, memang nggak punya kewajiban untuk ada di TV. Nggak punya kewajiban. Seniman berkarya gitu. Sorry, saya sibuk berkarya. Komedian gitu, kita manggung gitu. Tapi ketika kamu masuk kategori selebriti dan selama 3 tahun 4 tahun tidak punya acara tetap di TV, ya, apa yang terjadi sama karir Anda, bro? Tetap seleb. Jadi selebgram, seleb tweet, seleb TikTok. Saya tahu, sampai sekarang saya memang kadang-kadang masih suka nongol di TV. Iya. Tapi bukan acara saya. Aduh, lucu banget. Jadi acara orang. Di acara orang, aduh. Oh, mungkin juga jadi istri seorang aktor ternama juga seleb juga. Suami jadi aktor ternama. Itu juga saya masalahkan itu. Orang selalu tanya sama saya, gimana rasanya kawin sama artis? Maksudku kayak, tanya sama istrinya saya, kan saya artis juga. Menurutku gitu. Kenapa harus jadi saya? Kesannya jomblang banget. Enggak, saya juga tanya istri saya, gimana rasanya kalau sama artis? Kok jadi masalah saya sendiri? Dia POV ada 2 gitu. POV-nya ada 2, adil dong. Kok seakan-akan dia artis, saya apa? Ya, apakah artis itu hanya dari visualnya aja, dari look-nya? Abang artis tapi artis istrinya gitu. Ada kayak gitu. Enggak. Sebuah pertanyaan yang membebani. Aduh, astaga. Yes. Marit, makasih udah mampir. Thank you banget teman-teman. Soal prestasi sukses buat prestasi show-nya. Amin. Siapa tahu nanti kalau banyak animonya bisa bikin 2 show. Pengennya sih seperti itu. Karena kan udah nyiapin malam, masa siangnya sepi sih. Iya, makanya kalau teman-teman yang mau beli tiketnya harapannya saya sih bisa beli tiket secepatnya. Supaya saya bisa nakar apakah saya bisa ngasih ruang lagi untuk bikin yang selanjutnya. Karena takutnya kalau teman-teman misalnya nih beli tiket tapi nanti sebulan sebelumnya dah. Nah, itu saya nggak punya ruang tuh untuk mempersiapkan show selanjutnya gitu. Jadi kayak ternyata rame gitu. Tapi kalau ternyata ramenya seminggu terakhir ya udah nggak bisa ngapain gitu. Nggak bisa ngelok jam juga ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pertunjukan saya yang bisa lebih mudah diakses ya. Jangan lupa teman-teman beli tiketnya. Pertunjukan mungkin ada benarnya. Stand up spesial dari Ari Kriting tanggal 2 Mei 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki Jakarta jam 7. Tiketnya bisa dibeli di event.hhhcorp.com. Makasih udah promo banget. Kayaknya ngapal banget. Udah harus promo banget nih. Udah promo banget. Udah bagian promo. Rasa promonya nih. Thank you banget, bro. Itu dia teman-teman Tribuners. Jangan lupa yang emang senang banget sama stand up comedy, apalagi senang sama Bang Ari itu udah disiapin stand up comedy spesialnya di tanggal 2 Mei. Jadi thank you udah nonton konten Spellingshare. Jangan lupa buat nonton terus konten-konten tribuners.com lainnya dan sampai jumpa. Bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.